Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggek. Rabu 5 Oktober 2022. Kita ada hanya karena kasih sayang Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya mengajak, mari kita datang meninggikan Dia, memuliakan Dia, mengagung-agungkan Dia. Sebab Dia Allah yang layak untuk dipermuliakan, untuk disembah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita meninggikan Dia. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Mazmur pasal 63 ayat 2 dan 3. Kekasih-kekasih Kristus, mari kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan 4. Kaitan antara mujizat dengan kebenaran. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pemirsa dimanapun Anda berada pagi hari ini, mujizat adalah hal yang penting, namun bukanlah satu-satunya pertanda yang menjamin
kebenaran dari suatu ajaran. Memang Tuhan meneguhkan pekabaran Injil yang dilakukan oleh para pengikutnya, antara lain dengan mujizat-mujizat yang menyertai pemberitaan kebenaran tersebut. Namun, harus disadari bahwa kita tidak boleh menilai kebenaran dari suatu ajaran hanya berdasarkan mujizat yang menyertainya. Tetapi terlebih lagi adalah berdasarkan keselarasan dari ajaran itu dengan firman Tuhan. Apabila ternyata ajaran itu bertolak belakang dengan firman Tuhan, walaupun pemberitaannya disertai dengan mujizat, maka kita harus segera mengetahui bahwa ajaran tersebut bukanlah ajaran yang benar dan yang patut diikuti. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, kaitan antara mujizat dengan kebenaran, suatu ajaran ini Tuhan tegaskan di dalam Ulangan pasal 13. Di situ melalui Musa Tuhan menjelaskan bahwa tidak semua orang yang melakukan mujizat maka ajarannya harus diikuti oleh umat Tuhan. Sebab bisa saja ajaran yang disampaikan adalah menyesatkan. Untuk itu umat Tuhan harus menguji apakah ajaran yang ia sampaikan tersebut sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau ternyata tidak sesuai, walaupun disertai dengan mujizat, maka hal itu adalah karena Tuhan ingin menguji kesungguhan hati dari umatnya di dalam mengasihi Dia dan menaati firman-Nya. Singkat kata, walaupun kita tidak boleh meremehkan mujizat, namun kita juga tidak boleh menjadikan mujizat sebagai satu-satunya tolok ukur kebenaran dari suatu ajaran. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita bersyukur karena pagi hari ini kembali kita diingatkan. Tentu saudara tahu firman Tuhan sudah berkata, akhir-akhir zaman ini banyak orang lebih mementingkan dirinya sendiri. Betapa betapa sesuatu yang dilakukan berdasarkan keinginan daging. Dan banyak sekali orang hari ini meninggalkan kebenaran karena melihat kepada tanda-tanda heran itu. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita boleh belajar. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh percaya. Tapi Tuhan meminta supaya kita mengujinya. Apakah mujizat-mujizat yang kita lihat sesuai dengan ajaran Tuhan atau tidak? Kalau tidak, jangan sekali-kali pernah kita mengikutinya. Biarlah Tuhan, Allah Roh Kudus, menolong setiap kita untuk selalu mengontrol, supaya kita hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau gembala yang baik, yang senantiasa membimbing diri kami di jalan-Mu yang benar. Melalui firman-Mu, Engkau menuntun dan menjaga hidup kami dari jalan yang sesat dan tidak membiarkan diri kami terjerumus ke dalam pencobaan. Dengan Roh-Mu, Engkau memberikan kepekaan dan hikmat kepada kami, agar dapat membedakan ajaran yang benar dan yang bertentangan dengan firman-Mu. Sehingga dengan demikian, kami dapat berjalan di dalam damai sejahtera dan tak usah terjerumus ke dalam jurang yang meruntuhkan kehidupan kami. Tuhan Yesus, penuhilah diri kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu, supaya dengan demikian kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai angin pengajaran
yang menyesatkan. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami berlindung dan menyerahkan hidup kami. Kami berterima kasih untuk berkat, penyertaan, dan tuntunan-Mu yang Engkau berikan, yang kami nikmati sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, di mana kami boleh masuk pada hari yang baru. Pada hari ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan menolong kami agar sepanjang hari ini kami dapat beraktivitas dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan masa depan kami dan harapan-harapan yang ada di dalam hati kami ke dalam tangan-Mu. Tetapkanlah langkah-langkah hidup kami dan bukalah jalan bagi diri kami untuk meraih masa depan yang indah seperti yang telah Engkau janjikan kepada kami. Ampuni dosa dan salah kami, dan bawa kami terus jalan seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati seluruh umat Tuhan. Keluarga hamba yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan turun bagi setiap pribadi, hidup rumah tangga, keluarga. Tuhan tolong kami. Bahwa kami terus taat dan setia kepada kehendak-Mu. Ya Tuhan, ampuni kami jikalau kami mudah tergoda dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan diri kami. Bahkan seringkali kami secara tidak sadar menghancurkan kebenaran-kebenaran yang telah kami terima dari-Mu, dari masa kecil kami, dan kami terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Bapa, biarlah kami boleh tetap teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, kasihanilah kami. Tuntun kami terus dalam kebenaran-Mu, supaya kami hidup berkenan kepada Engkau. Kami hidup melakukan seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap hidup rumah tangga kami, untuk hidup berkenan, hidup melakukan yang Engkau mau. Berkati pendidikan daripada anak cucu kami. Berkati semua pekerjaan pelayanan yang kami kerjakan. Usaha bisnis kami diberkati dalam nama Yesus. Bahkan Bapa tolong kami. Berikan kami kesehatan yang terbaik. Supaya kami boleh terus bersyukur kepada Engkau. Berdoa bagi mereka yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah. Dan biarlah kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, buka jalan bagi mereka. Berikan pekerjaan yang layak, yang mampu mereka kerjakan. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Tuhan, hamba mohon biarlah damai sejahtera-Mu turun bagi wilayah kami. Kekuatan kebenaran-Mu terus ada di dalam wilayah kami. Roh-roh yang bukan daripada Tuhan, semua roh pemberontakan, pemecah belah, roh-roh adat istiadat, roh-roh agamawi, roh-roh yang bukan memuliakan Engkau, hamba ikat dan tolak semua sistemnya. Dari tempat ini, dari wilayah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam kebenaran firman Tuhan, kekuatan Tuhan, Roh Kudus, berdaulat atas wilayah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga tetap berdoa bagi semua keluarga, para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan, kasih-Mu turun kepada Ibu kekasih, Ibu Yuliana Tan. Tuhan pimpin dia, bimbing dia, untuk tetap bersandar kepada ajaran-Mu yang benar. Bergantung kepada firman-Mu, ya Allah. Apapun tantangan yang harus ia hadapi, apapun tawaran-tawaran yang datang kepadanya Tuhan,
Biarlah terus Engkau mencelikan mata hatinya untuk boleh melihat kebenaran menjadi dasar hidupnya. Tuhan berkati ia dengan kekuatan-Mu, ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih-Mu terus melimpah-limpah dalam kehidupannya. Tuhan beri kekuatan jasmani, rohani. Supaya dia boleh kuat dan dia boleh menjadi berkat kepada anak cucunya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Lindungi ia siang dan malam. Dan bawa ia hidup menyatakan kasih-Mu bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Aide, Amarai, Onate. Tuhan berkati hamba-Mu. Dimanapun ia berada, Tuhan turut campur tangan secara pribadi. Hidup keluarga besar rumah tangga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua aktivitas yang hamba-Mu Aide kerjakan, Tuhan memberkati. Bahwa hidup hamba-Mu sungguh-sungguh bergantung kepada ajaran kebenaran-Mu. Firman Tuhan menjadi dasar hidupnya. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, berikan kerendahan hati dan takut akan Tuhan, sehingga dia tetap mengutamakan firman-Mu lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Pakai hidupnya menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi dia dan berkati ia dengan hal yang terbaik dari Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu melakukan apa yang Engkau mau, ya Tuhan. Biarlah hidup berkenan seperti yang Engkau mau. Ajar ia terus tunduk dan taat kepada firman-Mu, ya Allah. Di dalam ajaran-ajaran firman-Mu yang benar, dia pertahankan untuk tetap taat dan setia. Tuhan beri kekuatan hikmat kepadanya untuk boleh menolak semua pelajaran-pelajaran yang bukan daripada Tuhan. Sehingga dia tetap teguh, mempertahankan yang benar, menjadi berkat kepada banyak orang. Supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan berkati pribadinya. Menjadi berkat kepada istri kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta. Dan Tuhan terus memberkati usaha pekerjaan yang dikerjakannya. Ajar dia bekerja dengan kejujuran dan lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Fretes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawa hidup hamba-Mu untuk tetap taat, setia kepada Engkau, ya Allah. Ajar ia terus bergantung sepenuhnya kepada kebenaran firman. Apapun yang ditawarkan, apapun yang ia lihat, apapun yang ia rasakan, biar dia tetap percaya hanya Tuhanlah satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang memberkati ia, Tuhan yang memberikan kehidupan kepadanya. Berkati pribadinya, menjadi berkat kepada suami kekasih, kepada anak-anak tercinta, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua usaha pekerjaan mereka Tuhan lindungi dan pelihara, dan Tuhan memberkati berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pendidikan daripada anak-anak mereka Tuhan turut campur tangan. Hamba berdoa Tuhan Yesus Allah Roh Kudus melindungi kedua anak kekasih mereka ini, Yemima dan Reinhard. Tuhan ajar kedua anak ini untuk hidup dalam kejujuran, untuk hidup takut akan Tuhan. Dan hamba mohon Tuhan Engkau lindungi mereka setiap saat. Pada saat mereka ada dalam bangku pendidikan, pada saat mereka di mana saja, Roh Kudus lindungi. Jauhkan mereka dari semua teman-teman yang nakal, teman-teman yang tidak bertanggung jawab. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan-pekerjaan si jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah anak domba Allah melindungi kedua anak kekasih ini siang dan malam. Pagari mereka dengan pasukan malaikat-Mu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Diberkatilah keluarga ini menjadi berkat. Tuhan nyatakan kasih-Mu terus melimpah bagi mereka. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu
kedua hamba-Mu yang ada di Jayapura, Bapak Christian Patiran bersama dengan istri kekasih, Ibu Uce Lololuan. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini, bahwa hidup kedua hamba-Mu ini Tuhan, untuk tetap taat setia kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah apa yang mereka pelajari, mereka sungguh-sungguh taat dan setia. Mereka tidak terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran hari-hari ini yang banyak menyimpang dari kebenaran. Biarlah kedua hamba-Mu boleh terus menyatakan kebenaran itu, karena mereka mengasihi Engkau lebih daripada segala yang mereka peroleh. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu dalam ketaatan dan kesetiaan mereka. Pagari mereka dengan pasukan malaikat-Mu, lindungi anak-anak cucu mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak pakai kedua hamba-Mu ini, Bapak Christian Patiran dan Ibu Uce Lololuan, untuk terus menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini. Dalam nama Yesus diberkati untuk menjadi berkat. Pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Desi, Natalia, Lambai Hang, yang berada di kota Manokwari. Tuhan, hamba minta kasih Kristus, kebenaran Kristus menjadi dasar hidup hamba-Mu. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya, dalam hati dan pikirannya, sehingga Tuhan apa yang ia terima dari firman-Mu tidak sekedar hanya diterima, tapi ia dapat melakukannya, mengaplikasikannya. Tuhan, sebab pada saat dia tidak taat, sesungguhnya dia sedang berlawanan dengan Engkau. Tuhan, ampuni dia dan bawa dia terus taat kepada Engkau, sehingga ia boleh menjadi berkat kepada suami kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, bahkan menjadi berkat kepada banyak orang. Tuhan, pakai hidup pribadinya, hidup rumah tangganya, untuk memuliakan Engkau, ya Allah. Diberkatilah semua tugas, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah pendidikan daripada anak-anak kekasih mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan lindungi mereka pada saat mereka melakukan aktivitas-aktivitas mereka. Tangan Tuhan membuat mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka setiap saat, supaya mereka terus memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hamba-Mu serta seluruh keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lodik Peters yang berada di kota Manokwari. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu ini tetap taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu. Selaku hamba-Mu, selaku pemberita Injil-Mu, Tuhan teguhkan hatinya, sehingga dia tetap melakukan apa yang Engkau mau berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pribadinya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan kesehatan yang terbaik daripada Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupannya, kerendahan hati, pengenalan akan firman-Mu dalam hidupnya, sehingga dia boleh menjadi panutan kepada istri kekasih, dia boleh menjadi panutan kepada anak-anak tercinta dan juga kepada banyak orang yang dilayaninya. Tuhan lindungi ia siang dan malam, dan bawa ia terus menjadi pelaku firman-Mu. Apapun tantangan yang harus ia hadapi, bukan tantangan pada saat dia tetap bergantung dan berharap kepada Engkau. Diberkatilah hamba-Mu ini siang dan malam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Tuhan berkati semua tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Biarlah dia boleh melakukan dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan Tuhan, dia tahu persis bahwa segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan sampai selama-lamanya.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati dia. Terima kasih Bapa. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu kepada seluruh kehidupan para hamba-hamba Tuhan. Dimanapun berada, Tuhan memberkati kami semuanya. Bahwa kami terus taat dan setia, hidup di dalam kebenaran demi kebenaran. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Fani Stanley bersama dengan suami kekasih Bapak Heri yang berada di Kalimantan. Tuhan memberkati. Tuhan pakai kedua hamba-Mu ini juga tetap taat dan setia, berjalan dari waktu ke waktu dalam kebenaran-Mu. Apa yang dikerjakan oleh kedua belah tangan mereka, Tuhan turut campur tangan. Dan Tuhan buat berhasil seluruh usaha bisnis mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Dan Tuhan berkati mereka dengan apa yang Engkau janjikan dalam hidup rumah tangga mereka. Diberkati menjadi berkat. Biarlah kedua hamba-Mu ini boleh menjadi panutan kepada banyak orang di wilayah tempat tinggal mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kesehatan terbaik turun bagi kedua hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba memberkati kedua hamba-Mu untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Hamba berdoa memberkati semua pemirsa, para penonton yang nonton langsung ataupun mengulang. Tuhan memberkati setiap pribadi, hidup rumah tangga, pekerjaan, studi diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan roh takut akan Tuhan melimpah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa untuk pagi hari ini. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, kita harus lebih selektif. Kita jangan takabur. Apapun pengajaran-pengajaran yang ditawarkan kepada kita hari-hari ini, mari kita melihat apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Tetap bersandar kepada Roh Kudus yang senantiasa memberikan hikmat kepada setiap kita, supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Biarlah kita hidup terus di dalam ajaran Yesus Kristus yang memberikan kehidupan kepada kita. Mujizat adalah hal penting, namun bukanlah satu-satunya pertanda yang menjamin kebenaran dari suatu ajaran. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.